Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik atau memiliki rantai karbon, ada juga banyak polimer inorganik. Contoh terkenal dari polimer adalah plastik dan DNA. Polimer didefinisikan sebagai substansi yang terdiri dari molekul-molekul yang menyertakan rangkaian satu atau lebih dari satu unit monomer. Manusia sudah berabad-abad menggunakan polimer dalam bentuk minyak, aspal, damar, dan permen karet. Polimer dibuat dengan mengikat molekul-molekul kecil yang disebut monomer menjadi polimer dengan proses polimerisasi. Proses ini membentuk ikatan kovalen antar monomer sehingga terbentuk ikatan yang kuat. Dengan katalis atau proses tertentu, polimer dapat memiliki struktur yang linier, bercabang, rantai yang pendek, maupun gabungan dari beberapa struktur tersebut. Berdasarkan sumbernya, pertama adalah polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang terbuat secara alami. Contohnya ialah karet alami. Kedua adalah polimer sintesis, yaitu polimer yang dibuat melalui polimerisasi monomer-monomer polimer. Jenis polimer ini dikembangkan oleh kimiawan berkebangsaan Belgia yaitu Leo Baekeland. Pengembangan polimer sintesis dimulai sejak permulaan abad ke-19 Masehi. Polimer sintesis yang pertama kali nilai komersial ialah damar dengan kandungan fenol formaldehida. Berdasarkan sifat kekayaannya. 1. Termoplastik merupakan jenis plastik yang melunak jika mengalami pemanasan dan akan mengeras jika mengalami pendinginan. Penerapan termoplastik yang paling umum adalah pembuatan marka jalan. 2. Termoset merupakan polimer yang tidak dapat mencair atau meleleh saat mengalami pemanasan. Sifat utama dari termoset adalah adanya ikatan silang sehingga menyebabkan kenaikan berat molekul yang besar. Termoset tidak dapat dibentuk dan tidak dapat larut saat dipanaskan. 3. Elastomer adalah bahan cetak yang terbuat dari polisulfid, poliester, silikon kondensasi, dan silikon adisi. Penggunaan elastomer banyak ditemukan di bidang kedokteran gigi. Berdasarkan kegunaannya, polimer komersial umumnya dihasilkan di negara berkembang dengan harga yang murah untuk keperluan sehari-hari. Bahan dasar utama dalam pembuatan polimer komersial yaitu polietilena, polipropilen, polistirena, polivinil klorida, atau melamin formaldehid. Polimer teknik dihasilkan oleh negara berkembang maupun negara maju. Harga polimer teknik cukup mahal karena sifatnya yang canggih. Polimer teknik memiliki sifat mekanik yang unggul dan daya tahan yang kuat. Polimer fungsional dihasilkan dan dikembangkan di negara maju. Pembuatan polimer fungsional ditujukan untuk penggunaan khusus sehingga produksinya dilakukan dalam skala kecil. Polimer fungsional dapat berbentuk Kevlar, Nomex, tekstura, polimer penghantar arus listrik, dan foton, polimer pekat cahaya, membran, ataupun biopolimer. Sifat mekanik polimer mencakup bagaimana sifat fisik yang terjadi pada suatu polimer setelah dikenai berbagai macam gaya eksternal. Kekuatan tarik berkaitan dengan sifat fisik polimer setelah diregangkan atau diberi gaya tarik. Hasilnya berupa pertambahan panjang. Kekuatan tekan berkaitan dengan sifat fisik polimer setelah diberi tekanan atau diberi gaya dorong. Kekuatan lentur berkaitan dengan sifat fisik polimer ketika ditekuk atau dibengkokkan. Kekuatan torsional berkaitan dengan sifat fisik polimer setelah diputar. Perpanjangan maksimal menunjukkan berapa persen regangan maksimum yang dapat dicapai suatu polimer sebelum akhirnya patah atau putus. Persentasenya diukur berdasarkan perubahan panjang material. Modulus elastisitas atau modulus Young merupakan rasio tegangan terhadap regangan yang terjadi pada bahan. Ketangguhan menyatakan seberapa besar energi yang diperlukan sampai bahan mengalami patah atau putus. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Sumber energi ini merupakan makanan utama bagi otak. Oleh sebab itu,
apabila kekurangan karbohidrat justru bisa memicu masalah kesehatan, sehingga Anda tidak bisa menghindarinya. Sumber karbohidrat. Nasi putih merupakan salah satu makanan yang karbohidratnya cukup tinggi. Nasi putih merupakan makanan pokok Indonesia. Dalam 180 gram nasi putih terdapat 50 gram karbohidrat. Tidak hanya karbohidrat saja yang tinggi, nasi putih menyimpan vitamin B1, B2, B3, B6, protein, zat besi, selenium, mangan, fosfor, dan magnesium yang juga dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah yang sedikit. Glukosa dari nasi putih bermanfaat untuk sumber energi atau bahan bakar utama tubuh, terutama bagi otak. Beras merah atau nasi merah merupakan makanan yang dianggap lebih sehat dibandingkan nasi putih. Di dalam satu cangkir nasi merah terdapat sekitar 36 gram karbohidrat. Meskipun kandungan karbohidratnya lebih rendah, namun nasi merah memiliki serat yang bermanfaat untuk tubuh. Nasi merah juga berfungsi sebagai antioksidan. Ubi jalar yang berukuran sedang beserta dengan kulitnya mengandungan sekitar 23,61 gram. Dan makanan yang satu ini juga menyimpan vitamin A, C, dan potasium yang bermanfaat bagi kesehatan. Konsumsi jagung sebanyak 100 gram, maka Anda akan mendapatkan karbohidrat sekitar 25 gram. Bukan hanya karbohidrat saja, jagung memiliki protein dan vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh. Di dalam satu buah apel yang ukurannya sedang, terdapat sekitar 25,15 gram karbohidrat. Apel juga menyimpan vitamin seperti vitamin A dan C yang baik bagi tubuh. Kandungan kalium dan serat membuat buah satu ini semakin kaya nutrisi. Pisang salah satu buah yang cukup tinggi kandungan karbohidratnya. Di dalam satu buah pisang ukuran sedang memiliki kandungan karbohidrat sekitar 26,95 gram. Selain itu, pisang menyimpan kalium, vitamin A, dan juga vitamin C. Konsumsi kacang merah sebanyak satu cangkir akan menghasilkan karbohidrat kurang lebih 21 gram. Kandungan protein dan seratnya cukup tinggi sehingga bisa menambah nutrisi untuk tubuh. Tidak hanya itu, kalium di dalam kacang merah membuat makanan ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya mencegah radang pada usus besar. Karbohidrat di dalam kentang sekitar 66 hingga 90%. Umbi yang satu ini memang cukup mengenyangkan. Anda bisa mengkonsumsinya dengan cara direbus, digoreng, atau mengolahnya dalam bentuk lain. Makanan dari buah anggur kering mengandung karbohidrat sekitar 129,48 gram dalam satu cangkir. Selain itu, kismis menyimpan kalium, fosfor, kalsium, serta menjadi sumber antioksidan yang baik untuk tubuh. 1. Sebagai sumber energi. Fungsi dari karbohidrat yaitu sebagai sumber energi. Ketika karbohidrat dicerna, maka tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa. Zat inilah yang menjadi sumber energi bagi tubuh. 2. Sebagai pengendali berat badan. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa konsumsi makanan berkarbohidrat dapat menaikkan berat badan. Anggapan tersebut memang bukanlah mitos belaka. Karbohidrat kompleks bisa memberikan energi lebih lama. 3. Untuk menunjang fungsi otak. Salah satu fungsi karbohidrat adalah untuk mendukung kinerja otak. Glukosa yang ada di dalam karbohidrat merupakan sumber makanan yang baik bagi otak. Organ ini memang diketahui memiliki kerja lebih keras sehingga membutuhkan energi lebih besar untuk menjalankan fungsinya. 4. Untuk mencegah penyakit. Konsumsi terlalu banyak karbohidrat memang kurang baik bagi kesehatan, terutama untuk jantung. Namun, jenis karbohidrat kompleks seperti makanan tinggi serat yang dapat membantu menurunkan kolesterol tubuh. 5. Melindungi protein. Fungsi lainnya yang sangat penting yaitu untuk melindungi protein. Di dalam tubuh manusia, protein berfungsi sebagai cadangan energi atau sumber energi lain sebagai pengganti dari karbohidrat. 6. Memelihara otot. Karbohidrat juga diketahui dapat memelihara otot. Hal tersebut dikarenakan karbohidrat bisa menjaga massa otot. Asam amino memiliki dua gugus fungsi, yaitu min NH2 dan min COOH. Pada keadaan Zwitter ion, biasanya gugus tersebut dalam keadaan min NH4+ dan min COO.
kecuali prolin. 20 jenis asam amino pembentuk protein memiliki gugus karboksil bebas dan gugus amino bebas tidak tersubstitusi yang terikat pada karbon alfa sehingga dinamakan dengan alfa asam amino. Berdasarkan strukturnya, 20 jenis asam amino pembentuk protein, 19 diantaranya merupakan amina primer dan 1 amina sekunder atau prolin. Selain itu, 19 asam amino memiliki C chiral dan 1 achiral atau glisin. Berdasarkan jumlah asam amino penyusunnya, rantai asam amino dibagi menjadi 2, yaitu 1 peptida, terdiri dari asam amino yang jumlahnya kurang dari 50, A dipeptida, terdiri dari 2 asam amino, B tripeptida, terdiri dari 3 asam amino, ref 016 modul asam amino dipeptida dengan protein jilid 1. C polipeptida, terdiri lebih dari 10 asam amino. 2 protein, terdiri dari asam amino yang jumlahnya lebih dari 50. Biasanya protein terdiri dari 100 sampai 10.000 asam amino. Untuk membentuk peptida dan protein, asam amino akan membentuk ikatan peptida dengan molekul asam amino lainnya. Peptida terbentuk karena adanya ikatan antara amida pada gugus amino dengan gugus hidroksil pada molekul lainnya melalui proses kondensasi. Di lain pihak, pemecahan ikatan peptida dinamakan dengan hidrolisis. Rantai samping asam amino. Berdasarkan rantai samping penyusunnya, asam amino diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu A. Gugus R, nonpolar atau hidrofobik. B. Gugus R netral tidak bermuatan polar. C. Gugus R bermuatan positif. D. Gugus R bermuatan negatif. 3. Stereoisomer. Selain glisin, alfa karbon pada asam amino merupakan C chiral. Oleh sebab itu, struktur tetrahedral asam amino memiliki 2 bentuk yang merupakan bayangan cermin yang dinamakan dengan enantiomer. Semua molekul yang memiliki C chiral merupakan optikal aktif yang bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi sehingga membentuk sistem D dan L. Desain L dan D digunakan untuk menjelaskan levorotatori atau memutar cahaya ke kiri dan dextrorotatori atau memutar cahaya ke kanan. Titik isoelektrik. Asam amino jika dilarutkan dalam air dapat membentuk ion dengan 2 kutub polar atau dipolar yang sering dinamakan dengan zwitterion. Dalam bahasa Jerman, zwitterion memiliki arti ion hibrid. Zwitterion dapat berfungsi sebagai asam atau donor proton dan juga basa atau akseptor proton. Oleh karena sifatnya yang dipolar dan dapat berfungsi sebagai asam dan basa, asam amino sering disebut sebagai amfoter atau amfolit atau amfoter elektrolit. Ion amonium min NH1 berfungsi sebagai asam dengan ion karbosilat, COO berfungsi sebagai basa. Asam amino esensial dan non-esensial. Berdasarkan kemampuan tubuh mensintesis, asam amino dibagi menjadi asam amino esensial, non-esensial, dan kondisional. A. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. B. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. C. Asam amino esensial kondisional adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh karena pada keadaan sakit atau kurangnya prekursor. Contohnya adalah bayi yang lahir prematur, enzim yang digunakan untuk mensintesis arginin belum berkembang dengan baik. Protein. 1. Jenis protein. Berdasarkan jenis konformasinya, protein dapat diklasifikasikan menjadi A. Protein fibrous. Protein jenis ini berupa paralel single axis yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen, alfa-keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. B. Protein globular. Protein ini memiliki bentuk spiral atau globular yang larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan hemoglobin. Fungsi protein tergantung pada struktur pembentuk protein. Beberapa jenis protein berdasarkan fungsi biologinya yaitu
A. Enzim, contohnya adalah heksokinase, sitokrom C, dan DNA polimerase, Rev022 modul asam amino, peptida, dan protein jilid 1. B. Storage protein, contohnya adalah A. Valbumin, kasein, gliadin, dan zein. C. Protein transport, contohnya adalah hemoglobin dan hemosianin. D. Protein kontraktil, contohnya adalah miosin dan linein. E. Protein protektif, hanya ada pada vertebrata, dan contohnya adalah antibodi dan trombin. F. Toksin, contohnya adalah bisa ular dan racun pada jamur. G. Hormon, contohnya adalah insulin dan hormon pertumbuhan. H. Protein struktur, contohnya adalah kolagen dan alpha-kratin. 2. Struktur protein. Ada 4 level struktur protein, yaitu A. Struktur primer. Struktur ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. B. Struktur sekunder. Rantai protein dapat membentuk struktur helix, paralel, dan antiparalel. Dengan membentuk ikatan hidrogen antar asam amino, pembentuk rantai polipeptida membentuk ikatan dari N terminus ke arah C terminus dengan paralel, sedangkan arah sebaliknya dinamakan dengan antiparalel. 3. Denaturasi. Denaturasi merupakan hilangnya fungsi biologis suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan terdenaturasi dinamakan dengan renaturasi. Denaturasi protein dapat terjadi karena adanya pengaruh pemanasan, penambahan asam, penambahan basa, penambahan garam, dan agitasi mekanik. Lipid berasal dari kata lipos atau bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau eter. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triacylglycerol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah menjadi sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Perbedaan lemak dan minyak. Lemak dan minyak juga dapat dibedakan dari sifat fisik dan kimia, yaitu dari asal pembentuk asam lemak esensial, bentuk dalam wujud kamar, dan titik didihnya. Berikut perbedaan lemak dan minyak, juga contohnya dijelaskan pada tabel di samping. Dalam penamaan suatu senyawa, lemak memiliki suatu aturan. Aturan penamaan pada lemak adalah sebagai berikut. Nama pada lemak diawali kata gliserol atau gliseril. Nama pada lemak diakhiri dengan nama asam lemak yang menyusun lemak tersebut. Pada lemak sederhana, nama asam-asam lemak diberi awalan tri dan akhiran at atau in. Contoh asam lemak palmiat C15H31COOH. Asam miristat C13H27COOH. Pada lemak majemuk, nama asam lemak diurutkan sesuai acet dalam bahasa Inggris. Dan nama tiap asam lemaknya diberi akhiran O, kecuali asam lemak terakhir diberi akhiran at atau in. Contoh gliserol laurolinileo. Jenis reaksi kimia pada lipid. 1. Reaksi pembentukan hidrolisis. Reaksi pembentukan hidrolisis adalah dua reaksi yang saling berkebalikan. 2. Reaksi saponifikasi atau penyabunan. Reaksi saponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. 3. Reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Reaksi turunan lipid. 1. Fosfolipid adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya
diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. 2. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid bersifat amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap yang berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Sebagai sumber energi, lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. 2. Insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. 3. Sebagai pelindung organ tubuh, beberapa organ penting yang bersifat lembut seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. 4. Sebagai sumber vitamin atau makanan, vitamin A, D, dan E hanya larut dalam lipid.